Perkenalkan, nama saya Siti Budiase, NIM 2110-2014, Program Studi Akhlak Saksiyah, Fakultas Agama Islam Universitas Sokro Aminoto. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Heri Kurnia SPD MPD. Dalam tugas kali ini, saya akan mewawancarai saudara saya, Ken Maulidia Windati. Untuk pertanyaan pertama, apa itu Pancasila dan jelaskan Pancasila secara bahasa. Kemudian yang kedua, apa Pancasila menurut Anda? Oke, Pancasila menurut bahasa. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya asas atau dasar. Jadi Pancasila itu secara bahasa artinya adalah 5 dasar yang itu menjadi pedoman dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau Pancasila menurut saya itu jelas, Pancasila itu sebagai dasar negara kita, sebagai identitas kita sebagai bangsa Indonesia yang membedakan kita dengan bangsa lain. Kemudian Pancasila itu sebagai pedoman hidup, pandangan hidup, sebagai falsafah negara, sebagai dasar dari segala sumber hukum, dan juga Pancasila itu sebagai cita-cita yang akan dicapai oleh negara kita sebagai tujuan. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengenal Pancasila. Yang A, sebutkan urutan sila-sila dalam Pancasila dari sila 1 sampai 5 dan sebutkan sila yang keempat. Urutan Pancasila dari sila 1 sampai 5. Oke, Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan ketiga, Pancasila adalah dasar negara. Poin A, apakah Anda sepakat dasar negara kita adalah Pancasila? Jelaskan alasannya. Kemudian poin kedua, bagaimana pendapat Anda apabila Pancasila dasar negara kita diganti? Jelaskan. Oke, Pancasila sebagai dasar negara kita sebagai masyarakat ya harus menerima, karena proses untuk menetapkan Pancasila sebagai dasar negara itu butuh perenungan panjang. Jadi Pancasila itu ditetapkan oleh para pendiri bangsa kita itu melalui proses penetapan. Kemudian mereka mengambil istilah Pancasila itu dari kepribadian, adat istiadat, kebudayaan yang memang sudah ada dalam bangsa negara kita sejak zaman kerajaan sampai sekarang. Kemudian mereka merumuskan hingga menjadi Pancasila dengan 5 sila itu. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara itu diganti, jelas itu tidak bisa, karena Pancasila itu kan sebagai dasar ya. Kalau kita mengganti Pancasila berarti kita harus mengganti sejarah latar belakang pendirian negara kita. Dan kalaupun kita harus mengganti semuanya, aturan, kemudian bentuk negara NKRI itu juga harus diganti. Itu akan menyebabkan ketidakstabilan politik tentunya. Makasih. Kemudian lanjut dengan apa arti dan makna gambar burung Garuda di bawah ini. Mungkin untuk lebih jelasnya saya berikan ini gambarnya. Oke, berarti yang A ini maksudnya apa? Berarti menghadap ke kanan atau gimana? Ya, menghadap ke kanan itu berarti kanan itu kan kebaikan. Berarti kalau menghadap ke kanan berarti diharapkan berdirinya negara Indonesia itu untuk mengarah kepada sesuatu yang baik, untuk menjalankan negara dengan baik. Kemudian B, jumlah bulu di leher ya. Ini jumlahnya 45, menunjukkan tahun ya, tahun kemerdekaan. Kemudian C itu sayap di dua sisi ini kan 17, menunjukkan tanggal kemerdekaan kita. D itu berarti perisai. Perisai itu lambang perlindungan dan perjuangan, karena kan prajurit kita zaman dulu itu untuk berperang itu membawa perisai buat perlindungan mereka. Kemudian garis yang melintang ini merupakan garis khatulistiwa. Kemudian lambang-lambang yang dalam perisai ini menunjukkan lambang pada 5 sila Pancasila. Kemudian E ini kan jumlahnya 19 ya, ini berarti kan tahun ya, 1945. Kemudian EF ini sebenarnya gabung ini, EF ini enggak
Kemudian G ini memegang simbol lambang Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tapi satu tujuan. Kita menunjukkan bahwa dengan keanekaragaman di Indonesia suku budaya itu kita harus bisa menerima karena memang kita dasarnya ada perbedaan. Kemudian H ini kan jumlahnya ada 8. Jadi kalau digabung tadi berarti ini sebenarnya menunjukkan tentang kemerdekaan kita ya, tanggal 17 Agustus 1945. Jadi kita harus tetap mengingat kemerdekaan, hari kemerdekaan ini kan waktu yang historis gitu dalam negara kita. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, yang kelima, bagaimana contoh konkret penerapan Pancasila pada zaman sekarang ini? Oke, penerapan Pancasila pada zaman sekarang itu memang sebenarnya dibutuhkan, tetapi juga banyak kesulitan karena kan sekarang apalagi untuk generasi milenial ya, generasi muda itu kan sudah mulai luntur nasionalisme, bahkan mungkin Pancasila aja nggak hafal sila-silanya kayak gitu kan. Jadi untuk menerapkan itu jelas yang paling penting itu sebenarnya kalau kita memahami Pancasila itu sekarang yang paling masuk tuh karena teknologi dan budaya asing. Pancasila itu seharusnya bisa menjadi filter, ya kan? Karena kan Pancasila itu mencerminkan kepribadian kita. Jadi ketika ada budaya asing, pengaruh dari luar, kita bisa membedakan, oh itu tidak sesuai buat negara kita, itu tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Jadi menurut saya kalau yang paling konkret tuh harusnya Pancasila bisa menjadi filter untuk masuknya pengaruh dari luar yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Oke, mungkin itu dari 1 sampai 5 sudah terjawab semuanya. Insya Allah lancar ya. Amin. Terima kasih Mbak Karmali Sama-sama. Jadi mohon maaf dari saya. Untuk pemirsa, demikian wawancara ini, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.